Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku. Di segmen ini ada yang baru di Damai Indonesiaku, yaitu segmen Bincang Keluarga. Sudah bersama sahabat saya Sasa dan narasumber kita seorang psikolog yaitu Poppy Amalia. Selamat mengikuti. Ya, pemirsa, kita masuk ke dalam segmen Bincang Keluarga. Dan kali ini kita akan membahas tentang fenomena pernikahan dini. Di sebelah saya sudah ada seorang psikolog yang pasti juga Anda sudah tidak asing ya dengan namanya. Beliau adalah Mbak Poppy Amalia. Poppy Amalia. Panggilnya siapa nih, Mbak? Poppy aja Mbak boleh. Poppy. Oh, Ya. Poppy ini menarik sekali ya. Ya, benar. Kita berbicara tentang fenomena pernikahan dini Ya, yang benar. sekarang semakin marak. Benar. Menurut data BKKBN itu 20/1000 loh, Mbak Poppy. Benar, dan sekarang ini juga makin marak karena di daerah Blitar dan beberapa daerah lainnya itu ratusan anak ini sekarang ini ya itu mengajukan untuk kepada stakeholder untuk bisa dapat rekomendasi mereka untuk menikah. Dan itu pernikahan dini ini juga bukan karena faktor karena ada masalah hamil. Kalau tahun lalu seperti itu, tapi tahun ini bukan karena fenomena itu. Karena mereka itu berhenti sekolah dan mereka tidak bisa melanjutkan lagi sekolah. Akhirnya mereka mengajukan untuk pernikahan dini. Gitu loh. Baik, berarti karena putus sekolah, tidak Sekolah, ada apa kegiatan apa lagi yang dilakukan. dan akhirnya mereka menikah dan bisa direkomendasikan untuk mereka bekerja. Nah, intinya itu Nah, supaya itu. boleh bekerja ya. Ya, Mbak berarti Poppy kan ya. masalah faktor perekonomian yang mendesak mereka, akhirnya mereka terpaksa melakukan pernikahan. Nah, itu levelnya tuh kalau pemirsa tahu tuh levelnya SD dan SMP loh. Betul, itu sangat-sangat Masya Allah, benar-benar ya. sangat kecil sekali ya, maksudnya sangat Kecil dini, banget. kecil. Nah, menurut Mbak Poppy sendiri, Ya. bagaimana tanggapannya terhadap fenomena ini? Apakah Ya. akan beresiko gagal pernikahannya? Oke, jadi kalau pernikahan ini adalah sebuah pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Undang-Undang Pemerintah Indonesia. Yaitu ada Undang-Undang Pernikahan itu sendiri, yaitu ada dari Undang-Undang 16 ya. Kemudian tahun 2019 itu di mana pernikahan usia dini itu di bawah 19 tahun. Jadi kalau ada anak yang menikah di bawah usia 19 tahun itu dinyatakan sebagai pernikahan dini. Nah, sebaiknya usia berapa? 20 sampai 25 tahun lah itu yang idealnya kan. Artinya 25 tahun lah paling ideal secara psikologis. Nah, kalau sampai di bawah itu kan berarti sudah ada riset kan. Betul. Sudah ada penelitian aspek-aspek apa sih yang mengakibatkan seseorang itu dinyatakan belum layak untuk pernikahan, dan itu miris banget karena dampaknya sangat dahsyat. Betul. Sangat dahsyat terhadap psikologisnya. Itu dia yang akan kita bahas nih, Ya, Mbak Poppy. benar. Dampaknya apa nih yang paling mendasar ketika Ya. seseorang memilih untuk menikah di usia yang dini? Oke, jadi kita ngelihat dari segi fisik dulu kan. Ini masalahnya belum cukup matang untuk bisa memiliki kalau pernikahan itu ada anak kan, belum cukup matang untuk adanya reproduksi. Dampaknya tuh jadi stunting loh anaknya, Iya, karena betul. nggak cukup gitu kan asupan dan belum siap, dan mengakibatkan juga berbagai macam persoalan-persoalan lain yang muncul terhadap diri si janin itu nanti gitu loh. Kemudian juga terhadap psikologisnya itu biasanya karena dia belum matang secara kognitifnya, itu mengakibatkan si anak ini emosinya belum stabil menghadapi tekanan hidup, apalagi masalah perekonomian yang belum stabil, emosi yang nggak stabil. Pada saat ada masalah mereka akan mengakibatkan depresi, bahkan banyak kasus yang mengalami gangguan jiwa. Jadi berdasarkan penelitian itu banyak banget beberapa kasus-kasus yang di riset itu ya. Ternyata banyak anak-anak yang pernikahan dini itu mengalami gangguan jiwa karena dia harus ngurusin anak, bayi dan lain-lain. Kan ada kasus yang namanya baby's blues gitu-gitu kan. Betul. Nah, itu dampaknya itu sangat luar biasa di situ. Betul sekali. Jadi secara psikologi sangat luar biasa, beresiko Yes. untuk depresi juga. Mungkin tadi termasuk baby blues Benar. itu pasca melahirkan. Benar, ya, dan Mbak, ya? itu juga mereka belum pandai untuk berkomunikasi dengan pasangannya, misalnya menyatakan perasaannya atau kesedihannya atau kebingungannya, makanya banyak terjadi perceraian. Ya, jadi sangat beresiko untuk mengalami perceraian ya, Ya. Mbak Poppy ya. Nah, melihat fenomena pernikahan dini ini, apakah ada faktor turut serta orang tua mungkin, Mbak Poppy?
Kalau peran orang tua ya sebaiknya orang tua tuh diedukasi kalau dampak ini terhadap anaknya itu panjang banget gitu loh. Ya, karena kan di pedesaan itu Ya. orang tuanya banyak yang mendesak anaknya justru Ya. untuk menikah dini. Tadi kan karena kita dengar fenomena yang meningkat, yang viral saat ini adalah karena masalah perekonomian itu mendesak mereka karena mereka putus sekolah, akhirnya anaknya menikah aja sehingga dapat status mereka boleh bekerja. Nah dampak ini kan fenomena nih. Betul. Artinya sekarang nih baru banyak-banyaknya ratusan anak. Nah ini yang harusnya kita mengedukasi kepada masyarakat kayak kita lakukan saat ini nih adalah edukasi, parenting, sekolah-sekolah, masjid-masjid, kemudian juga di berbagai tempat untuk disampaikan bahwa dampak secara psikologis anak dinikahkan umur SD, SMP itu luar biasa dampaknya buat anak itu sendiri. Iya betul, dan juga tidak terlepas dari peran orang tua pastinya ya. Pasti. Karena izin pasti dikeluarkan dari orang tua Iya, ya. orang tuanya perlu diedukasi di sini. Baik, lalu harapan Mbak Popi sendiri bagaimana nih? Ya, harapan saya sih di setiap wilayah, desa atau perkotaan itu adanya edukasi tadi terhadap anak gitu kan. Kemudian juga edukasi terhadap orang tua dan pemerintah lebih memperhatikan lagi adanya kayak semacam tempat berkumpul anak-anak untuk bisa meningkatkan kreativitasnya. Kalau memang dia berhenti sekolah, setahu saya kan pemerintah kan gratisin ya. Betul. Kenapa jadinya berhenti sekolah? Berarti ini ada kendala di mana gitu loh. Artinya coba tolong lebih diperhatikan lagi para stakeholder dan juga pemerintah setempat memperhatikan masalah ini. Kenapa sampai mereka berhenti sekolah nggak punya biaya? Kan setahu saya kan gratis ya SD, SMP, SMA. Kenapa sampai dia mengeluarkan biaya? Berarti ini harus dikaji lebih lanjut lagi. Kemudian juga para tokoh masyarakat juga melihat kayak gini jangan dibiarkan. Karena dampaknya secara psikologis itu sangat luar biasa, jangan dikira main-main loh ini. Baik, kalau tadi kita berbicara anak yang sudah menikah ya, yang sebelum menikah. Kalau misalkan yang sudah menikah nih, ada tipsnya bagi yang sudah menikah? Oke, Dari secara sisi psikologis ya Mbak? Ya, kalau udah nikah nih kan walaupun usianya masih muda terus seperti apa? Sebaiknya mereka itu bisa ada support system. Itu pertama harus diperhatikan. Kemudian mereka juga, jadi kalau support system itu apa sih? Orang yang mendukung sekitar kita untuk kalau ada kendala atau masalah untuk bisa dicarikan solusinya. Misalnya sama ustadz, misalnya sama kakak, adik, teman, lingkungan, sahabat, itu tuh penting banget ya, sama psikolog juga. Kemudian kalau misalnya mereka itu bisa dapetin diedukasi untuk mempelajari komunikasi yang baik, itu bagus banget. Baik. Karena kan mereka nggak punya data. Gimana sih ngomong sama suami yang benar? Kan Ya, ribut menarik masalah tuh perlu diajarin hal tersebut. Kemudian menurut saya ya sebaiknya sih yang perempuan itu dia itu mengenal bakat minatnya sehingga memiliki satu bisnis atau usaha di rumah. Bisnis atau usaha di rumah sehingga mandiri secara finansial. Baik, luar biasa tips dari Mbak Ya, Popi itu. Amalia. Ya, pemirsa seru sekali berbicara tentang fenomena pernikahan dini ini dan juga memiliki dampak yang tentunya juga tidak sedikit ya untuk psikologis dan baik secara fisik maupun psikologisnya. Kita akan kembali sesaat lagi pemirsa, tetap di Damai Indonesiaku, kita kembali usai jeda. Ya, kembali lagi di Damai Indonesiaku pemirsa dan tidak terasa Mas Sofyan kita Ya, sudah betul di sekali. ujung acara ini ya. Ya, dan jangan lupa kita besok akan hadir kembali. Akan hadir kembali Ya. dengan tema manusia yang diridhoi Allah dengan narasumber ada Babe Haikal Hasan. Dan juga diantaranya ada Ujai atau Ustadz Abdurrahman Jailani dan Ustadz Zaki Mirza. Tetap nanti dihadir dari pukul 12.30 hingga pukul 14.00. Akhirnya saya Muhammad Sofyan Saya Sabrina Raisa. dan juga seluruh kru yang bertugas dan juga pendukung acara ini. Sarung Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mari kita akhiri majelis dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, hidupkan kami, matikan kami, dan bangkitkan kami bersama Al-Quran. Ilahana, bila ada orang-orang yang hendak memecah belah negeri ini, maka ya Rob, dengan kekuatan-Mu ya Allah, halau mereka dan hancurkan mereka,
sehancur-hancurnya ya Rabbana. Kami diikat dengan kasih sayang, direkatkan dengan saling peduli dan membantu kepada sesama. Selamatkan Indonesia dari perpecahan ya Allah. Berikan terus penjagaanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.